Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid dalam review Ustadz. Dari penampilan saya yang seperti ini, baju putih, baju hitam dengan sedikit jambul di dahi, tentu tahu dong siapa yang akan saya review. Tepat sekali, Gus Nur. Bukan dong. Tapi Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Saya dengan Gus Baha itu sangat dekat. Saking dekatnya itu kira-kira berjarak hanya 1 kilan dari mata pas nonton YouTube. Saya belum pernah berjumpa langsung dengan beliau. Pernah sih, tapi sudah dulu banget. Itu pun lewat mimpi. Jadi waktu itu masih belum usum YouTube gitu, masih MP3 yang dijual di counter-counter yang biasa jualan lagu itu. Saya dengerin itu berulang-ulang kali sampai ke bawah mimpi. Setelah sudah ada wajah beliau di YouTube, ternyata loh kok beda gitu. Sebenarnya pernah sih ada kesempatan untuk berjumpa dengan beliau pas saya berada di Jogja. Itu ada pengajian beliau yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya ketika itu. Tapi karena hari itu bertabrakan dengan jadwal saya ngopi, saya pilih ngopi lah. Maksudnya kan ngajinya Gus Baha itu bisa didengarkan lewat YouTube, sementara ngopi kan nggak bisa diminum lewat YouTube gitu kan. Ternyata bisa ya. Karakteristik Gus Baha adalah ketika ngaji selalu membawa kitab. Tapi belakangan ini karena terdesak dan tidak mampu menolak undangan dari yang pernah sepuh, akhirnya sekarang sudah mulai sering tidak bawa kitab. Tapi itu nggak masalah karena beliau bawa kitab maupun tidak, yang disampaikan juga tetap bernas. Selain itu, pembawaannya yang asik, menarik begitu banyak peminat untuk mendengarkannya, bahkan sampai menyentuh warung kopi. Saya itu pernah ngopi beberapa kali, dan beberapa kali itu juga saya mendengar ada orang nyetel ngajinya Gus Baha di warung kopi sambil ngopi. Ini luar biasa sekali. Tapi mungkin memang karena kalau dengerin ngajinya Gus Baha itu nggak kayak denger orang ceramah gitu, kayak denger orang ngobrol di warung kopi aja gitu. Jadi enak didengarnya itu. Bahasanya juga sederhana, nggak ndake-ndake, nggak muluk-muluk. Jadi enak gitu didengarkan sambil santai. Terus juga banyak sekali humornya, sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit ngakak, dan itu alami sekali gitu. Dan mungkin karena itu juga makanya Gus Baha dinamai Baha, karena suka tertawa terbahak-bahak. Ya barangkali pas bayi itu sudah ketawa-tawa, orang tuanya bingung ini anaknya dikasih nama apa, terus lihat anaknya ngakak, wah ya udah kita kasih nama aja Baha. Ya barangkali. Sayangnya sekarang ini ngajinya Gus Baha sudah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan AdSense. Sebenarnya ini nggak masalah sih. Yang menjadi masalah adalah itu sampai dipertengkarkan karena rebutan siapa yang paling berhak ngupload videonya Gus Baha. Jadinya ya semacam perlombaan gitu, seperti persaingan gitu. Terus akhirnya videonya dipotong-potong, dicari yang lucu-lucunya, dicari yang seru-serunya, ya kira-kira ya 10 menitan lah biar bisa di mid-roll. Tapi sebenarnya sekarang itu 8 menit sudah bisa loh di mid-roll itu. Ya itu, terus nanti thumbnailnya yang keren, terus judulnya yang clickbait, ya seperti itu. Tapi ya nggak masalah sih, karena dulu waktu durasinya masih panjang-panjang itu juga orang dengarnya nggak dari awal gitu. Pas maknani itu langsung diloncat, langsung ke tengah-tengah yang bagian-bagian yang seru gitu, yang lucu-lucu gitu kan. Ya nggak masalah. Berikutnya soal penampilan. Gus Baha itu selalu pakai baju warna putih, terus peci hitam dengan sedikit jambul di dahi. Tapi kita harus yakin bahwa Gus Baha memiliki beberapa baju yang kebetulan warnanya sama, dan beliau sukanya memang warna putih gitu, mungkin karena sunnah Rasul.
Kalau Anda nonton video-video saya itu juga sering pakai baju dengan warna sama. Itu sebenarnya ya memang baju yang sama gitu, karena baju saya sedikit. Banyak yang kagum dengan penampilan Gus Baha ini, katanya wah kiai sederhana sekali. Saya sih biasa aja gitu. Saya lebih kagum dengan ilmunya. Maksudnya ya pakaian seperti itu ya memang standarnya santri gitu, memang standarnya kiai, dan yang dipakai Gus Baha itu justru ya masih bagus gitu. Bajunya itu bagus, nggak ada tayumnya, terus nggak lungset kayak gini gitu. Jadi masih bagus, bajunya juga nggak yang sampai merah-merah gitu. Banyak sekali kiai-kiai yang bajunya lebih jelek dari itu, dan ya biasa aja gitu. Maksudnya penampilan ya udahlah gitu aja. Apa yang dikagumi gitu? Ya, yang kita kagumi harusnya ya ilmunya gitu. Ngapain sih penampilan dibesar-besarkan gitu? Terus pernah itu ada foto beliau ke Indomaret naik motor, terus dipuja-puja, dipuji-puji. Saya ya gitu doang, biasa aja gitu. Maksudnya ke Indomaret naik motor, jutaan masyarakat Indonesia ke Indomaret naik motor, ya biasa aja. Dan itu pun nanti motornya juga diparkir di depannya Indomaret, nggak dibawa masuk, itu biasa aja. Masuknya jalan kaki, itu masyarakat Indonesia semuanya yang pernah ke Indomaret juga seperti itu. Terus istimewanya apa? Tapi yang paling menarik dari penampilannya adalah jambul di dahinya. Itu kalau pakai baju gini. Itu sekarang banyak sekali orang yang niru itu, bajunya diginiin biar kayak Gus Baha. Padahal Anda tidak tahu kan kenapa Gus Baha kalau pakai baju ada jambulnya di sini. Jadi Gus Baha itu terinspirasi dari TB. Kalau nggak gitu si entong. Dan yang paling menarik dari Gus Baha adalah manhajnya. Manhaj beliau itu biasa saja. Pokoknya ada apa-apa biasa saja, biasa saja. Tapi beliau tidak pernah menganggap ilmu sebagai sesuatu yang biasa saja. Makanya ketika beliau mengungkapkan suatu maklumat, itu seringkali didahului dengan niki penting kalau aturaken, yang belakangan ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi ini penting saya utarakan. Soal ilmu, Gus Baha tidak pernah menganggapnya biasa-biasa saja. Kalau yang lain bilang, yang paling penting itu ibadah, yang paling penting itu akhlak, Gus Baha enggak. Berdasarkan hadis, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman, dengan berbagai versinya, beliau katakan bahwa yang nomor satu itu ilmu. Ibadah itu nomor dua. Akhlak itu nomor dua. Yang saya heran adalah kenapa nomor dua, dua-duanya gitu. Kan duanya jadi tiga. Tapi ya memang gitu. Yang paling utama itu memang ilmu. Ibadah tanpa ilmu rusak. Akhlak tanpa ilmu ya berantakan. Jadi yang paling utama itu memang ilmu. Orang ibadah tanpa ilmu, misalnya ada orang mau sholat, dia wudhu, wudhunya sah, tahulah caranya wudhu, tapi dia nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu. Akhirnya dia sholat takbir, khusyuk, saking khusyuknya sampai ketiduran, bangun-bangun sudah salam, ya nggak sah sholatnya. Demikian juga akhlak harus disertai dengan ilmu, karena kalau enggak berantakan. Saya itu pernah bersama teman saya, sama-sama orang Jawa, main ke Sunda. Kami memperhatikan ternyata kromo inggilnya Sunda dengan kromo inggil Jawa itu memiliki banyak persamaan, tapi tetap ada bedanya, tapi banyak kesamaan. Nah, pada suatu pagi kami makan gitu, ada orang lewat, terus teman saya sambil gaya-gaya logat Sunda gitu, "Bapak, dahar atau?" Dahar itu di bahasa Jawa itu kan yang paling halus gitu. Kalau paling kasarnya kan badok. Dahar itu paling halus. Ternyata di Sunda itu dahar itu yang paling kasar malah.
Jadi ya memang ilmu itu yang paling utama dan semua hal tanpa ilmu itu sia-sia. Demikian review Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.